Shalom teman-teman, berjumpa kembali bersama kami di dalam pembacaan buku Amanat kepada Orang Muda yang ditulis oleh Nyonya Ellen White yang menjadi renungan kita hari ini. Adalah maksud Tuhan Allah hendak meringankan manusia dengan bekerja susah payah dari kejahatan yang telah dibawa ke dalam dunia ini oleh pelanggaran manusia. Dengan bekerja keras, segala pencobaan setan bisa dibikin tidak berkuasa dan ombak kejahatan bisa ditahankan. Dan meskipun selalu diikuti oleh kesusahan, kelelahan dan kesakitan, tetapi bekerja keras masih menjadi satu pancaran kesukaan dan pertumbuhan, serta satu perisai terhadap pencobaan. Latihannya itu menghentikan penurutan keinginan hati, serta menambah kerajinan, kesucian, keteguhan. Dengan demikian dia menjadi sebagian daripada maksud Tuhan untuk mengembalikan kita daripada kejatuhan dosa. Pada umumnya orang merasa bahwa kerja tubuh itu merendahkan derajat. Tetapi orang juga boleh berlelah sekeras-kerasnya dalam permainan kriket, kasti, atau pertandingan boksen dengan tiada dipandang orang sebagai satu hal yang merendahkan. Setan amat bersuka jikalau dia melihat manusia memakai kekuatan tubuh dan pikirannya di dalam perkara yang tiada memberi pendidikan, yang tiada berguna dan tiada menolong mereka itu menjadi manusia yang memberkati orang-orang sekitar mereka. Sementara orang-orang muda menjadi cakap dalam berbagai macam permainan sport yang tiada memberi faedah sungguh kepada mereka atau pada orang-orang lain, maka setan juga bermain sport di dalam kehidupan mereka dengan jiwa mereka itu, serta mengambil segala talenta yang Tuhan berikan kepada mereka dan menggantikannya dengan sifat-sifat kejahatannya sendiri. Setan selalu berusaha memimpin orang-orang supaya jangan mengenal Tuhan. Dia berusaha memenuhi untuk menghisap segenap pikiran manusia, sehingga Tuhan tidak dapat lagi di dalamnya bertahta. Dia tidak mau manusia mendapat pengetahuannya tentang haliknya, dan dia amat bersuka sekali jikalau dia dapat menjalankan satu permainan sport atau pertunjukan di bioskop yang akan mengacaukan pikiran mereka dan perasaan orang-orang mereka dan perasaan orang-orang muda sedemikian rupa sehingga mereka lupa akan Tuhan dan surga. Nah, saudara-saudara, sejauh ini kita lihat menarik ya renungan kita bahwa Tuhan menginginkan manusia ini bekerja keras. Apa arti bekerja keras ya? Dengan otot, dengan giat, sampai katanya lelah, bahkan kadang kesakitan dan kesusahan. Ya, tetapi ini semua adalah baikan. Jadi saat manusia jatuh ke dalam dosa pertama kali, Tuhan mengatakan pada manusia di Kejadian 3 dikatakan, kamu akan berpeluh, ya. Kamu akan khawatir, ya, itu adalah konteksnya juga. Tetapi berpeluh juga pasti berkeringat ya. Di dalam pekerjaan manusia ini, manusia dikatakan akan lelah, akan berpeluh. Boleh berarti cemas, tetapi boleh berarti juga sampai capek ya, kelelahan. Nah, saudara, Tuhan mendesain sedemikian rupa supaya manusia ini di saat dia lelah ternyata hasilnya adalah kebaikan. Di saat manusia lelah ini dia akan lupa fokusnya dari hal-hal yang jahat. Ya, menarik ya. Jadi manusia diberi kelelahan, penat, mungkin capek, letih, lesu, berkeringat, sehingga di saat mereka ini punya waktu, tidak dibuat waktu itu untuk hal-hal yang negatif. Sangat menarik bahwa Tuhan mendesain semua ini ternyata bukan kutuk. Walaupun Tuhan katakan di dalam Kejadian 3 ini, tanah yang kamu injak ini inilah dikutuk sehingga kamu akan berpeluh mencari makan daripadanya. Tapi bukan manusia yang dikutuk sehingga harus bekerja keras. Pekerjaan yang keras dan berat ini sebenarnya bagus ya, tentu ya, manusia ini otot dan struktur tulang dan pikiran dibuat untuk bekerja keras. Kalau tidak bekerja keras, saudara-saudara, ternyata otot kita pun jadi tidak dipakai, struktur tubuh kita pun menjadi lebih lemah, mungkin, dan juga otak dan pikiran kita ini mungkin jadi kemana-mana ya. Nah, tapi seringkali kenapa manusia mengatakan kita ini dikutuk kalau kita bekerja keras ya? Mungkin derajatnya rendah atau mungkin lebih hina kalau orang kerja pakai otot.
bukan pakai pikiran katanya ya. Sering kita dapatin di modern life ini, di kehidupan modern, bahwa kerja jangan kerja dengan otot, lebih baik kerja pakai, walaupun kerja dengan otot dan otak harus selalu bersama-sama, tetapi kalau pekerjaan kita sampai lelah ini dikatakan pekerjaan rendahan itu, pekerjaan derajatnya rendah. Nah saudara, kalau kita sebaliknya sih dikatakan di sini ya, dalam konteksnya dulu, banyak orang tidak protes kalau lelahnya karena apa? Karena main olahraga ini ya. Tentu Nyonya White menuliskan konteks ini olahraga orang-orang di luar negeri ya di sini ya, tidak mungkin relate pada kita, tapi maksudnya sama. Kalau orang main bola lah, main di sini dibilang kriket, kasti, olahraga bela diri dan sebagainya, kalau sampai capek, orang katakan itu tidak rendah, itu hobi. Tetapi kalau pekerjaan bikin capek, itu rendah. Sehingga dikatakan di sini kalau kita mempunyai seperti itu juga, tentunya setan akan bermain di dalam pikiran kita supaya kita ini tidak mengenal Tuhan. Nah saudara, kalau ditanya apakah salah kalau kita bekerja tidak dengan otot, ya tidak juga. Apakah artinya Tuhan lebih menghargai orang-orang yang bekerja dengan ototnya saja sampai capek? Tidak juga. Artinya saudara, di dalam pekerjaan kita ini, kita tidak boleh protes kalau diberikan pekerjaan yang berat ya. Karena ini adalah sukacita. Nah Tuhan tentu menginginkan kita juga dimanapun line pekerjaan kita, lini atau jenis tipe pekerjaan kita ini, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada manusia bekerja tidak lelah saudara, walaupun kerjanya di tempat duduk di depan komputer, tetapi kalau memang pekerjaan ini begitu menyedot kita punya tenaga, menguras pikiran, anggaplah itu menjadi suatu sukacita supaya Tuhan boleh mengalihkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Saudara, saya pernah mendengar cerita seorang di Amerika yang mendapatkan lotre, yang mendapatkan uang tiba-tiba begitu banyak karena lotre ya, yang membeli selembar lotre, lalu tiba-tiba nomornya muncul sebagai pemenang. Dia mendapatkan kira-kira 900 sekian juta dolar. Lalu manusia ini seorang yang biasa-biasa saja, dia mulai beli ya 1-2 bulan pertama, segala sesuatu yang dia lihat dia beli. Tidak ada batasnya, dia beli segala sesuatu, dari rumah lah, mobil lah, pokoknya segala, senang untuk membuat hatinya senang. Kesenangan itu lama-lama dia merasa pudar saudara-saudara. Karena apa? Dia tidak perlu lagi bekerja keras, dia tidak perlu lagi bekerja sama sekali. Jadi dia hanya tahu setiap hari, hanya lihat mungkin apa yang saya bisa beli hari ini, sehingga tidak ada lagi maksudnya. Sehingga orang ini di dalam 1 tahun kemudian merasa, apa tujuan hidup saya? Tidak bisa ngapa-ngapain lagi, sehingga dia memutuskan untuk pindah ke satu tempat mencari satu makna hidup, karena dia tidak ketemu lagi bagaimana ini arti hidupnya. Nah begitu juga dengan kehidupan kita. Jika kita tidak mempunyai purpose ya, segala sesuatu dengan mudah bisa dilaksanakan. Kita akan kehilangan tujuan hidup. Tujuan hidup ini di saat hilang saudara-saudara, kita nggak tahu lagi kemana, dan tidak mempunyai semangat lagi dalam menjalankannya. Satu daripada perisai-perisai teguh terhadap kejahatan adalah pekerjaan tangan yang berguna, sedangkan kemalasan adalah satu daripada kutuk yang terbesar. Karena dosa, kejahatan dan kemelaratan selalu akan mengikuti dia. Orang yang selalu rajin bekerja dan selalu bersukacita dalam pekerjaan tiap-tiap hari adalah anggota masyarakat yang berguna. Dengan adanya kesetiaan dalam berbagai jenis kewajiban yang terletak dalam jalan kehidupannya, mereka membuat kehidupannya menjadi berkat bagi mereka sendiri dan bagi orang lain. Dengan bekerja rajin, mereka terpelihara daripada banyak jerat-jerat setan. Satu kolam yang diam airnya segera akan berbau busuk, tetapi satu anak sungai yang mengalir menyebarkan kejahatan dengan kesukaan ke seluruh negeri.
Yang pertama mengumpamakan seorang pemalas, dan yang lain mengumpamakan seorang yang rajin. Nah, saudara-saudara, dikatakan di sini bagaimana caranya kita menjadi berguna ya, adalah di saat kita ini apa? Kita mempunyai purpose, ya, tujuan hidup. Orang yang diberikan satu pekerjaan yang berguna, tangannya menjadi produktif, ini adalah orang-orang yang berkontribusi pada masyarakat. Ya, tentu saja kita lihat di sekeliling kita, saudara, orang yang punya kontribusi besar dalam masyarakat, di dalam tatanan kehidupan, pasti adalah orang-orang yang produktif, yang tidak pernah berhenti bekerja, apakah melalui otak atau melalui tangannya, kreasinya ya. Kalau mencari pekerjaan, saudara, hanya mengisi waktu, hanya karena uang, ya ini bukan tujuan hidup. Tetapi carilah satu karya di mana kita bisa sibuk, sehingga tujuan pusat perhatian kita boleh dikerahkan ke situ dan menjalankan ke segala sesuatu dengan sukacita. Akhirnya itulah yang menjadi sesuatu yang produktif, menghasilkan sesuatu yang baik ya. Inilah karya. Jadi jangan bekerja hanya karena mengisi waktu dan juga hanya karena mengejar uang. Harus memiliki karya dan juga suatu kreativitas. Nah, kita lanjut. Kehidupan dunia yang penuh dengan kerja berat yang sudah ditentukan bagi penduduk dunia ini boleh jadi berat dan memanatkan, tetapi yaitu sudah dipermuliakan oleh bekas telapak kaki penebus manusia. Sehingga siapa yang berjalan pada jalan yang telah disucikannya dia, selamatlah ia. Dengan nasihat dan teladan, Yesus telah mempermuliakan pekerjaan tangan yang berguna. Mulai dari waktu dia kecil, selalu hidupnya dipenuhi dengan pekerjaan yang berat, bahkan yang besar. Bahagian yang terbesar di dalam kehidupannya di atas dunia ini sudah dipakai buat bekerja dengan sabar di dalam bengkel tukang kayu di Nazaret milik ayahnya. Dengan berpakaian sebagai orang upahan, Tuhan dalam kehidupan itu sudah berjalan pada lorong kota, tempat tinggalnya yang kecil, pada waktu pergi dan pulang dari pekerjaan yang sederhana itu. Dan malaikat-malaikat yang hikmat menyertai dia sementara dia berjalan bersama-sama orang-orang tani dan orang-orang upahan dengan tiada dikenal dan tiada dihormati. Saudara, tentu ini adalah satu teladan yang sudah diberikan Yesus sendiri, berjalan melakukan satu pekerjaan yang mungkin tidak dianggap orang sebagai suatu pekerjaan yang terhormat. Pekerjaan menjadi asisten bapaknya sendiri, pekerjaan yang berat. Saudara, kalau tukang kayu mungkin hari ini adalah sesuatu yang berbeda dengan zaman dahulu ya. Membuat segala sesuatu dari kayu ini, bayangkan harus menebang pohon, harus memotong, membelah, lalu mengerjakan dengan teliti. Ya, bukan dengan peralatan-peralatan yang canggih seperti kita miliki hari ini. Tetapi ya mungkin pekerjaan-pekerjaan ini dilakukan oleh Yesus sendiri, menunjukkan bagi kita manusia itu harus mempunyai kedetailan, harus mempunyai kerja keras. Dia pulang dan pergi dari tempat bengkel kayu bapaknya ini, selalu melalui tempat-tempat yang banyak orang-orang yang susah. Dia bertemu dengan orang-orang pekerja keras, sehingga di sini kita melihat kalau Tuhan sendiri memberikan teladan seperti itu adalah kebaikan untuk kita lalui. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara yang mungkin lahir dalam kenyamanan, yang mungkin tidak terbiasa ya? Orang-orang lahir sudah pegang pena, ini istilah zaman dahulu ya. Orang pegang pena bukan pegang cangkul, berbeda. Apakah kemudian Tuhan lebih berkenan pada orang yang pegang cangkul dan kerja berat dibanding orang yang lahir dengan pena di tangannya mereka, alias pekerjaan halus? Tidak demikian juga. Walaupun saudara-saudara bekerja di depan komputer yang mungkin hanya sebagai penulis dan sebagainya, tapi bekerja dengan otak, bekerja dengan segala sesuatu yang mungkin ya, lingkungan yang nyaman, bukan artinya saudara-saudara tidak bisa mempunyai suatu kesempatan untuk bekerja keras ya. Bukan juga di sini konteksnya ini pembicaraan kita ini bahwa manusia harus tidak boleh berolahraga dan mempunyai hobi sport dan sebagainya. Bukan ini konteksnya ya. Saya rasa Tuhan menginginkan kita untuk selalu mengeluarkan energi kita, kemana kita harus apa yang harus kita lakukan untuk menyehatkan tubuh kita harus selalu dilakukan supaya baik otak
baik pun juga tubuh kita, struktur dan otot dan semua sel-sel tubuh kita selalu bekerja untuk menjadikan kita lebih optimal. Ya. Inilah renungan kita untuk hari ini, saudara-saudara, supaya mengingatkan kita selalu bekerja keras dengan sungguh-sungguh, menjadi produktif, mempunyai kreativitas yang tinggi dan menjadi berguna bagi masyarakat dan baik bagi kita sendiri dan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati.